Halo pemirsa Geopark Indonesia, setelah sempat terhenti karena pandemi COVID-19, akhirnya tim Geopark Indonesia bisa kembali menjelajah Taman Bumi Nusantara. Namun tentu saja, saya dan tim harus menjalankan protokol kesehatan saat datang ke suatu wilayah sesuai peraturan yang berlaku. Kami harus menunjukkan surat hasil rapid test dan kartu kewaspadaan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, kami juga melakukan pengecekan suhu tubuh. Hai Tebak, kira-kira saya mau kemana nih? Ya bener banget, jadi rencananya saya ingin mengunjungi Danau Toba dan kebetulan saya baru aja mendarat di Bandara Internasional Silangit yang dimana katanya jarak tempuh untuk menuju Danau Toba dari sini ini jauh lebih cepat sekitar 2-2,5 jam. Dan kebetulan ini akses dari sini pun juga sudah sangat mudah, jadi transportasinya sudah terintegrasi. Rencananya saya mau melanjutkan perjalanan saya menggunakan transportasi umum menuju Danau Toba menggunakan bis Damri. Adanya Bandara Internasional Silangit tentu saja memudahkan wisatawan yang ingin berwisata di Danau Toba. Akses melalui Bandara Silangit diharapkan dapat meningkatkan pariwisata Danau Toba yang juga akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Bagi masyarakat atau wisatawan yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, tersedia bus Damri dari Bandara Silangit menuju ke beberapa titik pemberhentian yang dekat dengan wisata Danau Toba. Di Bandara Silangit terdapat pusat informasi bus Damri sebagai panduan bagi masyarakat yang ingin mengetahui rute, jadwal pemberangkatan, serta tarif yang berlaku. Nah, jadi kalau untuk rute bis Damri ini itu ada 3 rute di mana di setiap rutenya terdapat 2 bis yang mampu melayani 8-12 kali trip. Kita langsung masuk aja yuk. Untuk harga bis Damri ini kita cukup mengeluarkan uang sekitar 15.000. Nah, ini sih amazed banget ya karena harganya murah banget. Kenapa bisa murah? Karena tarif untuk bus Damri ini disubsidi oleh pemerintah. Dengan harga yang murah, tapi kita juga bisa menikmati fasilitas yang super nyaman. Ini kita bisa lihat seatnya benar-benar nyaman banget. Untuk space kakinya juga luas, dan yang terpenting sudah diterapkan standar protokol kesehatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, protokol kesehatan pun diberlakukan selama di dalam bus. Kursi antar penumpang diberi jarak. Petugas bus mengenakan sarung tangan, masker, dan face shield. Jadi kita nggak perlu khawatir saat menumpangi bus Damri ini ya. Serta ada pula fasilitas tambahan lainnya seperti televisi dan port USB untuk mengisi baterai ponsel. Selama di perjalanan, saya pun menikmati pemandangan yang indah dan menyejukkan mata. Kebetulan saya baru aja mendarat dari Bandara Silangit dan melanjutkan perjalanan menggunakan bis Damri. Saya udah bersih-bersih juga, tapi perut saya udah lapar banget nih. Dan kebetulan saya juga lagi janjian. Rencananya ada yang mau masakin saya makanan khas Sumatera Utara, yaitu olahan ikan. Tidak digoreng, tidak dibakar, tidak direbus, kira-kira diapain? Ini lokasinya ada di Desa Cianjur Mula-Mula, ini Dusun Hutabalian. Jadi sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Chandra dan juga Ina Rosida. Rencananya mereka ingin mengenalkan saya makanan khas Sumatera Utara. Ini namanya apa Ina? Ikan naniura. Ikan naniura. Ini udah ada beberapa bahan dasarnya. Ini udah ada yang familiar. Pertama-tama potong ikan mas menjadi 2 bagian. Siapkan perasan jeruk khas Toba yakni ute jungga dan jeruk nipis atau jeruk purut. Lalu baluri dan rendam seluruh tubuh ikan dengan perasan jeruk ute jungga, juga jeruk purut hingga daging matang. Sangrai seluruh bumbu pendukung lainnya, lalu tumbuk satu persatu hingga halus. Nah ini ya, saya tuh penasaran banget. Tadi nanya sama Inang, perbedaannya ikan yang sudah matang atau yang belum matang itu apa?
Ternyata perbedaannya adalah kalau sebelumnya yang belum dikasih perasan-perasan jeruk itu agak lebih gelap ya. Nah setelah diperas, warnanya jadi agak lebih putih ya Inang ya? Iya, lebih putih. Warnanya agak lebih putih, dan kalau mau lebih cepat lagi prosesnya di bagian dalamnya itu disayat ya, biar perasan jeruknya itu lebih cepat meresap ke dalam. Bila semua bahan sudah dihaluskan, campurkan di dalam satu wadah dan aduk hingga rata. Tuangkan sedikit air agar bumbu tidak terlalu kental. Selanjutnya baluri bumbu ke seluruh tubuh ikan hingga merata. Seperti ini bentuknya. Nanti tinggal kita tunggu ya Bu, sekitar 2 jam. 2 jam, tapi kalau kata ibunya semakin lama bumbunya ini diamkan di ikannya, itu semakin enak rasanya. Tapi berhubung saya sudah lapar, jangan lama-lama ya Bu ya. 2 jam aja ya Bu. Iya, 2 jam aja nunggu. Akhirnya ikan naniuranya ini udah jadi. Udah kita tunggu sekitar 2 jam, sudah nahan lapar. Ini yang uniknya, jadi proses mengolahnya itu tidak dibakar, tidak direbus, tidak digoreng. Matang dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi dan dicampur ke sini. Ini boleh kita langsung makan aja kali ya Bu ya? Iya. Saya sudah lapar sekali. Agar tambah lezat, kita santap ikan naniura dengan nasi merah hangat. Mangan mahita. Hehehe. Kita coba ya, ini kalau dari warnanya ini sudah menggugah selera. Warna-warni ada hijau, ada kuning. Enak. Rasa yang pertama kali masuk ke mulut itu asam. Asamnya tuh langsung kerasa banget. Tapi untuk dagingnya itu matang ternyata. Kalau untuk masalah pedas atau yang lainnya itu selera. Jadi kalau misalnya memang kalian bagi yang suka pedas bisa ditambahkan ya, Inang ya, cabainya ya. Konon di zaman dahulu, kuliner ikan naniura ini merupakan makanan khusus untuk para raja. Salah satunya Raja Sisingamangaraja. Bahkan hanya koki kerajaan saja yang boleh memasak ikan naniura. Namun seiring perkembangan zaman, akhirnya ikan naniura dapat dibuat dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Batak. Walau tidak dimasak, aroma amis ikan tidak tercium sama sekali loh. Inang, ini kalau di sini bahasanya enak sekali itu apa? Babuhian. Babuhian. Jangan kemana-mana ya, karena usai jeda saya akan ajak Anda melihat keunikan lainnya di Toba. Saat melakukan tarian ini harus fokus dengan tariannya. Jatuh kan? Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Harapan terhadap air minum galon. Bersih, aman, dan jangan dicuci ulang. Harganya itu udah sama galon. Bener, bayar mahal cuma dapat air doang. Le Mineral mempersembahkan galon Le Mineral. Diproses melalui teknologi galon sekali pakai, bukan cuci ulang. Dengan tutup ulir kedap udara, mudah dibuka, dan anti tumpah. Harga sudah termasuk galon. Nah, ini yang aku mau. Hemat lagi, lebih tenang deh. Galon Le Mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Membantu komunitas nelayan memulihkan populasi ikan di terumbu karang, terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, dan nyeri bahu. Panadol Extra membantu meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membawa harapan bagi mereka. Kita berempat, kalian berdua, minggir. Kita ada 6. 6. Baru, Biskuit 1000 isi 6. Cahaya Hati Indonesia, hanya di iNews. Dari 22.000 lebih gamers Indonesia, hanya 40 gamers terpilih yang akan kami latih. Mereka akan ada strategi. Ini bukan cuma kompetisi. Ada drama, tawa, persahabatan, hingga pertarungan sengit yang menggugah emosi. Untuk melahirkan bintang e-sports yang pertama. Dan satu-satunya di Indonesia. eSports Star Indonesia, mulai Sabtu 29 Agustus di GTV.
Polusi, debu, bawa kuman ke kulit. Segarkan kembali kulitmu. Baru Dettol Onsen, melindungi kulit lebih baik dengan harum Hachimitsu dan Shea Butter. Untuk kulit terasa lembab, tetap bersih dan sehat. Baru Dettol Onsen. Gimana cara ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai. Noda dan kuman, pakai Harpic 10X. Formulanya lebih kental, toilet 10 kali lebih bersih, terhindar dari kuman dan bakteri. Harpic 10X. Aku masih aktif melatih. Kalau terkena nyeri otot saat olahraga, aku redakan dengan Counterpain Cool. Yuk, lagi. Counterpain dipercaya selama 45 tahun. Namanya jiwa atlet, otot nggak bisa diam. Untung ada Counterpain Cream. Bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Oh, biasaan. Cahaya Hati Indonesia, hanya di iNews. Avengers berkumpul. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia yang adil dan sejahtera. Dirgahayu Indonesiaku. Memperingati Hari Jadi Republik Indonesia, M-Shop secara eksklusif menghadirkan Lock and Lock Tumbler Batik Series. Untuk shopper yang berbelanja di bulan Agustus. Smart Shopper belanjanya di M-Shop. Jadi selama saya berada di kawasan Caldera Toba Geopark, saya memanfaatkan transportasi umum untuk kesana kemari. Dan sekarang saya sudah ada di Pelabuhan Ajibata yang merupakan salah satu pintu utama untuk menyeberang ke Pulau Samosir. Kita langsung aja yuk. Pada 30 Mei 1986, Pelabuhan Ajibata merupakan tempat penyeberangan feri pertama di kawasan Danau Toba. Kini, Pelabuhan Ajibata direvitalisasi dengan konsep yang lebih modern. Perombakan Pelabuhan Ajibata mulai dibangun tahun 2018 dan selesai tahun 2019. Pelabuhan ini menawarkan fasilitas yang cukup lengkap seperti fasilitas bongkar muat menggunakan movable bridge serta trestle atau akses dari dermaga ke darat sepanjang 123 meter. Selain itu, terdapat pula dermaga rakyat dengan sistem ponton, gedung terminal dan kantor pelabuhan, areal parkir, serta fasilitas perpindahan moda dan jalur pejalan kaki. Pelabuhan Ajibata sendiri merupakan salah satu dari 9 akses untuk menuju Danau Toba. Renovasi pelabuhan juga dilakukan untuk meningkatkan minat wisatawan, karena Danau Toba adalah salah satu kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN super prioritas. Caldera Toba juga merupakan salah satu geopark di Indonesia yang sudah mendunia. Saya dan tim Geopark Indonesia akan menaiki KMP Ihan Batak untuk menyeberang ke Pulau Samosir. Seluruh calon penumpang harus berjaga jarak saat mengantre pembelian tiket kapal, mengikuti protokol kesehatan selama masa adaptasi kebiasaan baru. Sebelum kita nyebrang, jangan lupa untuk beli tiket dulu agar bisa naik kapalnya. Nah, untuk harga tiketnya untuk yang dewasa itu 9.000 dan untuk anak kecil itu 6.000. Tapi untuk kendaraan itu tergantung dari golongan. Kita langsung masuk aja yuk. Sebelum naik ke kapal, petugas akan mengecek suhu tubuh seluruh penumpang dan menyemprotkan hand sanitizer. Kendaraan bermotor yang naik ke dalam kapal pun tak luput dari penyemprotan cairan disinfektan oleh petugas. Agar kendaraan tetap stabil selama kapal berlayar, maka satu persatu kendaraan diberi pengaman dengan tali lashing. Nah, ketika kapal mulai berjalan, langsung ada petugas yang akan memberikan peragaan untuk menggunakan pelampung. Jadi, kalau sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, para penumpang sudah mengerti di mana bisa mendapatkan pelampungnya karena sudah disiapkan di titik tertentu dan bagaimana cara menggunakannya. Sambil mengusir penat selama perjalanan, penumpang
penumpang dapat menikmati pemandangan di area dek luar kapal. Nah, jadi nama kapal yang saya naiki saat ini bernama KMP Ihan Batak. Dan sambil saya menunggu dan menikmati momen saat ini, saya mau duduk dulu. Dan yang terpenting, di sini sudah menerapkan social distancing, jadi kursinya sudah diatur. Pada kondisi normal, KMP Ihan Batak beroperasi sebanyak 4 kali dalam sehari. Namun di masa pandemi sekarang ini, tentu saja ada penyesuaian jadwal menjadi 1 kali sehari. Kapal motor Ihan Batak sendiri dibangun pemerintah untuk menunjang pelayanan transportasi penyeberangan yang berkeselamatan di kawasan Danau Toba. Perjalanan menuju Pulau Samosir sangat menyenangkan. Kita dikelilingi pemandangan indahnya Danau Toba dengan dinding kaldera yang megah. KMP Ihan Batak sengaja dirancang menyesuaikan kontur Danau Toba. Keselamatan dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan jadi fokus utama dalam pembuatan kapal ini. Pada bagian dalam kapal tersedia fasilitas untuk penumpang seperti kursi nyaman dan menerapkan jarak, pendingin ruangan, serta kotak P3K. Jadi untuk kapal KMP Ihan Batak ini memiliki kapasitas sekitar 280 untuk penumpang, yang dimana di dalamnya sudah ditunjang dengan fasilitas keamanan seperti skoci dan juga ada beberapa rak lampu. Jadi untuk kapal KMP Ihan Batak ini adalah merupakan kapal untuk penyeberangan ke Danau Toba pertama yang memiliki ukuran 546 GT. Ini berhubung kapalnya udah bersandar, langsung turun aja yuk. Setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Ambarita di Kabupaten Samosir. Perjalanan saya di Toba Kaldera UNESCO Global Geopark pun dimulai. Sekarang saya sudah tiba di Pulau Samosir. Memang kalau kita turun dari kapal, itu ada beberapa transportasi yang memang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah shuttle Damri. Hanya dengan 29.000, kita bisa melakukan one day trip di beberapa lokasi wisata yang sudah ada di Pulau Samosir. Ini sekitar 4 jam atau lebih, kita bisa mengunjungi beberapa lokasi favorit wisata yang ada di Pulau Samosir. Wah, adanya transportasi bus Damri ini tentu saja sangat membantu para backpacker yang mau wisata di Danau Toba nih. Oke, tujuan saya selanjutnya adalah Desa Huta Sinabutar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Saat ini di belakang saya ini adalah tari tortor Sawan Pangurason. Nah, ini bisa dilihat di bagian tengah itu ada penari yang disebut sebagai si Baso Bolon. Artinya adalah sebagai leader. Ada perbedaan di kainnya, itu menggunakan kain hitam, merah, dan putih. Arti atau makna dari tarian ini adalah untuk mensucikan atau membersihkan diri. Sejak abad ke-13, tari tortor telah menjadi seni budaya asli suku Batak, Sumatera Utara. Setidaknya ada 4 jenis tarian tortor, yakni tortor Sawan Pangurason, tortor si Pitu Cawan, tortor si Gale-Gale, dan tortor Tunggal Panaluan. Nah, yang sedang ditampilkan ini merupakan gabungan dari tari tortor Pangurason dan tortor si Pitu Cawan. Tari tortor Sawan Pangurason memiliki makna sebagai pembersihan sebuah lokasi sebelum acara besar diselenggarakan. Tujuannya agar terhindar dari musibah atau bahaya. Media yang digunakan ialah air perasan jeruk purut yang dipercikkan oleh para penari. Uniknya, jadi tarian ini itu para penarinya akan melakukan menaruh cawan. Itu jumlahnya ada 7. Penarinya pun juga ada 7 gadis yang mengartikan bahwa 7 itu adalah simbol keagungan dan kebersamaan bagi masyarakat di sini. Tari tortor si Pitu Cawan biasanya dilaksanakan saat acara pengangkatan raja. Gerak tari tortor yang cukup sederhana ini melambangkan kebersamaan, kerjasama, kemandirian, dan kasih sayang. Nah, sekarang saya mau diajarin sama si Baso Bolon, ini leadernya, namanya Rewinda. Gimana caranya untuk menyimbangkan si cawan ini? Yang pertama di kepala ya, bagian kepala. Maaf ya kak. Iya boleh. Oke, dia harus seimbang kak. Ini harus seimbang. Iya. Oke. Yang kedua tangannya kayak gini kak. Yang kedua tangannya harus seperti ini.
Wow, luar biasa. Dipegang, Kak. Dipegang? Iya, baru disusun satu-satu. Mulai dari mana? Dari ini. Sebelah kiri. Oke. Iya. Oke. Sejujurnya ini adalah bagian paling tersulit ya, yaitu menyeimbangkan badan kita. Saya nggak ngebayangin mereka yang melakukan tarian ini harus menyeimbangkan cawannya sambil menari. Sini. Iya, Pak. Jadi tangannya harus di ini. Sebentar. Sebentar. Di sini? Tangannya, Kak. Gini. Saya mulai keringat dingin. Masih ada lagi. Taruh di sini, Kak. Tangannya ya. Gini. Ya. Di sini. Lalu satu lagi. Oke. Ternyata berhasil. Tapi jujur ini nggak mudah karena saya membayangkan menjadi mereka saat melakukan tarian ini harus fokus dengan tariannya. Jatuh kan? Lalu ya jatuh lagi. Ya. Ini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambutnya aurat, wajahnya aurat, tubuhnya aurat. Ini masalahnya. Jadi Allah sebutkan orang-orang yang baik banyak dalam Al-Quran. Yang buruk-buruk juga Allah sebutkan. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini obat hati kami, penyakit kami. Dalam Cahaya Hati Indonesia, Minggu 16 Agustus pukul 12 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Ketika sensasi panasannya bekerja pada permukaan, Voltaren Emulgel menyerap ke dalam kulit dan mengobati sumber utama nyeri, yaitu peradangan. Pakai Voltaren. Playbox, lebih dari sekedar smart TV, more powerful. Nikmati lebih dari 5.000 aplikasi Android, 10.000 jam video on demand. Bisa nonton ulang hingga 7 hari ke belakang. Connect Vision Plus sekarang. Nonton dimanapun, kapanpun. Tinggal connect internet hanya 100 ribuan per bulan. Nikmati bonus hingga 1,2 juta rupiah. Playbox, Beyond Smart TV. Kita bantuin kakek itu yuk. Ancaman kuman ada di mana-mana. Formula baru, Dettol, sabun keluarga berikan 100% perlindungan lebih baik. Cahaya Hati Indonesia, hanya di iNews. Membantu komunitas nelayan memulihkan populasi ikan di terumbu karang, terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, dan nyeri bahu. Panadol Extra membantu meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membawa harapan bagi mereka. Jangan berhenti main, jangan lewatkan momen serumu, mainkan bersama Oreo. Yuk ungkapkan dengan Oreo sekarang. Tak pernah lelah ibu menjaga bajuku bersih karena ibu ya ajarkan kebaikan. Ibu lindungi aku dari kuman, ibu Dettol selalu yakin. Penyebab penyakit ada di mana saja, termasuk di dalam rumah. Dengan Dettol, keluarga dan buah hati saya terlindungi dari kuman penyebab penyakit. Dettol, yakin. Cahaya Hati Indonesia, hanya di iNews. Apa masalah mencuci? Udah membandel. Tutur baju rusak. Kalau kuman? Kuman ada di baju lebih dari 72 jam. Lindungi keluarga dengan Vanish. Hilangkan noda yang terlihat dan kuman yang tak terlihat tanpa merusak baju. Gunakan Vanish setiap mencuci untuk semua jenis dan warna pakaian. Baju bersih dan higienis. Vanish, efektif hilangkan noda dan kuman, lembut untuk warna dan serat pakaian. Aku masih aktif melatih. Kalau terkena nyeri otot saat olahraga, aku redakan dengan Counterpan Cool. Yuk, lagi. Counterpan dipercaya selama 45 tahun. Namanya jiwa atlet, otot nggak bisa diam. Untung ada Counterpan Cream. Bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Biasaan. Oke, sudah.
Ternyata berhasil, tapi jujur ini nggak mudah karena saya membayangkan menjadi mereka saat melakukan tarian ini harus fokus dengan tariannya. Jatuh kan? Lalu ya jatuh lagi. Ya. Jadi nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Maafkan, namanya juga amatiran. Jadi ini kondisinya memang harus fokus menjaga keseimbangan. Baru kita fokus ke tariannya. Dimaafkan. Aduh, saya langsung keringet begini. Makasih sudah diajarin. Ini maaf saya pecahin cawannya. Setelah melihat masa penantian selama 9 tahun, tepat pada 7 Juli 2020 lalu, Toba Caldera Geopark resmi menjadi salah satu dari 16 anggota baru UNESCO Global Geopark. Peningkatan status ini tentu saja akan membantu usaha pelestarian serta mengenalkan Danau Toba ke seluruh dunia. Dengan tujuan akhir yaitu pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, sebenarnya seperti apa sih sejarah geologi Danau Toba? Danau Toba dulunya merupakan Gunung Toba Purba yang memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Nah, Danau Toba ini terbentuk akibat adanya beberapa ledakan. Ledakan pertama terjadi pada 800.000 tahun yang lalu dan terbentuklah kaldera di Porsea. Ledakan kedua terjadi pada 500.000 tahun yang lalu dan terbentuklah kaldera di Tongging. Dan ledakan ketiga terjadi pada 73.000 hingga 75.000 tahun yang lalu dan merupakan ledakan terbesar atau bisa disebut sebagai fenomena supervolcano yang akhirnya merubah peradaban dunia. Saat terjadi ledakan supervulkano, Gunung Toba Purba mengeluarkan magma sebanyak 2.800 km kubik dengan skala ledakan 8 Volcanic Explosivity Index. Ketinggian letusan mencapai 50 km dan menyebar ke seluruh atmosfer bumi, bahkan hingga menutupi cahaya matahari yang masuk ke bumi selama beberapa tahun. Akibatnya, temperatur bumi mengalami penurunan 3-5 derajat Celcius. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab perubahan peradaban dunia kala itu. Danau Toba memiliki keunikan. Jadi di tengah Danau Toba ini terdapat Pulau Samosir. Nah, Pulau Samosir ini dulunya merupakan puncak dari Gunung Toba Purba yang mengalami keruntuhan akibat adanya ledakan supervolcano yang akhirnya menjadi dasar dari Danau Toba. Nah, akibat adanya aktivitas tektonik dan magmatik, dasar dari permukaan Danau Toba ini akhirnya terangkat dan membentuklah Pulau Samosir. Letusan dahsyat Gunung Toba Purba mengakibatkan kematian massal manusia dan beberapa spesies makhluk hidup lainnya. Dari beberapa hasil penelitian, terdapat sekitar 60 juta jiwa yang menjadi korban dari fenomena supervulkano. Saat ini Danau Toba menjadi danau kaldera terbesar di dunia dengan luas mencapai 1.145 km persegi yang terbentang di 7 kabupaten berbeda di Sumatera Utara. Satu dari 16 geosite yang ada di kaldera Toba Geopark memiliki fenomena yang sangat unik, yaitu adanya pasir putih. Jadi pasir putih ini terbentuk akibat adanya pelapukan endapan danau yang berada di ketinggian. Nah, pasir putih ini memiliki kandungan silika atau kuarsa yang sangat tinggi. Dan pasir putih ini tahan sekali terhadap pelapukan. Karakteristik pasir putih di pantai Parbaba, Kabupaten Samosir ini mirip dengan pasir putih di pantai pada umumnya. Jadi, menurut di dunia rock healing, katanya pasir kuarsa itu dapat memberikan energi kesegaran baik tubuh maupun pikiran. Nah, caranya hanya dengan berjalan tanpa menggunakan alas kaki seperti ini. Keunikan Geopark Caldera Toba tak berhenti di pantai berpasir putih. Namun ada danau di atas danau loh. Ya, danau ini namanya Danau Sidihoni yang berada di Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir. Di belakang saya ini merupakan Danau Sidihoni. Nah, Danau Sidihoni ini merupakan salah satu geosite yang dimiliki oleh Caldera Toba Geopark. Masyarakat di sini menganggap Danau Sidihoni merupakan danau di atas danau. Nah, danau ini terbentuk akibat adanya jebakan air di permukaan di cekungan puncak Pulau Samosir. Untuk dasar dari Danau Sidihoni ini merupakan tanah lempung yang bersifat tidak tembus air. Pengetahuan tentang keunikan Danau Toba dan beragam fenomena di sekitarnya diharapkan dapat membantu meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal. Tentunya
sebelum jadi UNESCO pun sudah mulai kita edukasi, kita jelaskan bahwa kita luar biasa tentang keindahan dari kawasan Danau Toba ini. Maka ini harus kita konservasi seperti kata UNESCO, lalu harus kita edukasi masyarakat supaya ini mengerti dengan tujuan terakhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Usai sudah perjalanan saya menelusuri keunikan Toba Caldera UNESCO Global Geopark, saya dan tim Geopark Indonesia pun kembali ke Jakarta melalui Bandara Silangit. Bagi Anda, para wisatawan, jangan lupa untuk menyiapkan dokumen sesuai aturan protokol kesehatan yang akan dicek petugas di bandara. Penetapan status Toba Caldera UNESCO Global Geopark tentu menjadi tugas baru bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian geologi, budaya, dan hayati di Geopark Caldera Toba. Status UNESCO Global Geopark juga harus sejalan dengan program kawasan strategis pariwisata nasional yang dicanangkan pemerintah. Tentu saja pada akhirnya kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan. Sampai jumpa lagi di Taman Bumi lainnya. Tetap gunakan masker dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Salam Geopark Indonesia.